Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabina Marzuki NIM C1C020132 dari Prodi Akuntansi kelas R11. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan anggaran biaya konversi dan anggaran beban usaha. Baiklah, adapun pengertian anggaran biaya konversi. Biaya konversi yaitu biaya untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang terdiri dari biaya produk langsung atau BTL dan biaya overhead pabrik atau BOP. Nah, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung atau BTKL itu disebut biaya produk langsung atau direct product cost, sedangkan biaya overhead pabrik atau BOP disebut biaya tak langsung atau indirect product cost. Adapun penyusunan anggaran konversi, tenaga kerja langsung adalah tenaga manusia yang bekerja langsung dalam pengolahan produk, sedangkan tenaga kerja tak langsung adalah tenaga kerja manusia yang ikut membantu penyelesaian produk. Nah, biaya tenaga kerja tak langsung merupakan salah satu unsur dari biaya overhead pabrik atau BOP. Upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja itu yang memelihara alat produksi seperti montir, mekanik, termasuk unsur biaya pemeliharaan pabrik. Nah, biaya pemeliharaan pabrik ini termasuk salah satu unsur biaya overhead pabrik. BOP anggaran tenaga kerja langsung meliputi taksiran keperluan tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi jenis dan beberapa banyak kuantitas produk yang direncanakan dalam anggaran produksi. Nah, untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung ini, terlebih dahulu ditetapkan biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk. Lalu ada cara untuk menentukan jam standar per unit. Yang pertama yaitu menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam satu pekerjaan dari dokumen harga pokok periode lalu. Yang kedua, mencoba jalan operasi produk di bawah keadaan normal yang diharapkan. Yang ketiga, membuat penyelidikan gerak dan waktu. Yang keempat, membuat taksiran yang wajar. Lalu yang terakhir, memperhitungkan estimasi waktu istirahat, penundaan kerja yang tak bisa dihindari, dan faktor kelelahan. Lalu ada pun dasar penentuan tarif dapat dihitung atas yang pertama ada perjanjian dengan organisasi karyawan, yang kedua data upah masa lalu yang dihitung secara rata-rata, dan yang terakhir penghitungan tarif upah dalam operasi normal. Adapun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai, yang pertama untuk menyusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai atau JKST, jika diperlukan data anggaran produk dan jam standar tenaga kerja langsung atau JSTKL. Rumus yang dapat digunakan dalam menyusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai atau JKST adalah sebagai berikut. JKST sama dengan P dikali JSTKL. Lalu anggaran biaya tenaga kerja langsung, rumus yang dapat digunakan dalam menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung atau BTKL atau biaya tenaga kerja langsung standar BTKL sebagai berikut. Anggaran BTKL sama dengan jika ST dikali TUST atau P dikali BTKLSP. Lalu ada penyusunan biaya overhead pabrik. Penyusunan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung terjadi untuk membiayai produksi antara bila perusahaan tidak melakukan kegiatan produksi, maka biaya tersebut tidak terjadi. Nah, besar kecilnya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung itu bergantung pada tingkat produksi. Oleh karena itu, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung termasuk unsur biaya variabel. Biaya tenaga kerja langsung termasuk biaya variabel bila sistem upah yang digunakan sistem upah per jam atau per unit. Tetapi bila sistem upah yang digunakan sistem upah tetap, seperti upah harian, upah bulanan, maka biaya tenaga kerja langsung termasuk biaya tetap. Adapun ilustrasi penyusunan anggaran biaya overhead pabrik, misalnya perusahaan kecap asli pada tahun 2016 menyusun anggaran biaya overhead pabrik pada kapasitas produksi normal setahun 200 botol dengan waktu 20 jam kerja langsung atas dasar unit produk dan atas dasar jam kerja langsung dapat dibuat pembenahan biaya overhead pabrik yang dianggarkan. Adapun yang merupakan BOP tetap penuh hanya biaya depresiasi pabrik, sedangkan yang merupakan biaya semi variabel artinya dalam biaya tersebut terdapat biaya variabel, tetap terdapat juga biaya tetap seperti biaya tenaga kerja atau langsung, biaya pemeliharaan pabrik, biaya listrik pabrik, biaya asuransi pabrik, dan biaya lain-lain pabrik. Selanjutnya adalah penyusunan anggaran beban usaha. Yang pertama ada beban penjualan. Dan beban penjualan itu merupakan beban yang terjadi untuk kepentingan penjualan produk utama. Beban penjualan ada yang bersifat tetap, tetapi ada juga yang bersifat variabel. Contoh dari beban penjualan tetap adalah beban depresiasi alat penjualan, beban gaji,
pegawai tetap bagian penjualan, dan lain-lain. Nah, beban penjualan variabel adalah dipengaruhi oleh besar kecilnya kegiatan penjualan. Lalu ada penyusunan anggaran beban usaha, beban administrasi dan umum. Beban administrasi dan umum ini adalah beban yang umumnya terjadi pada beban yang umum terjadi pada bagian personal kerja, bagian keuangan, dan bagian umum seperti beban gaji pimpinan, dan staf, beban depresiasi peralatan kantor, beban pernik kantor, beban pemeliharaan kantor, dan beban umum lainnya. Beban administrasi dan umum biasanya bersifat tetap. Lalu ada penyusunan anggaran laba rugi. Anggaran untuk laba rugi itu merupakan perencanaan laba atau rugi yang nantinya diprediksikan akan diperoleh dari anggaran penjualan produksi, beban operasional, dan biaya produksi yang nanti akan ditanggung oleh perusahaan pada satu periode anggaran tertentu. Nah, secara lebih sederhana, anggaran laba rugi ini merupakan sejumlah laba dan atau rugi yang ingin diperoleh oleh perusahaan. Anggaran laba rugi merupakan salah satu jenis anggaran yang harus dibuat oleh suatu perusahaan. Baik, selanjutnya, adapun cara atau metode untuk menyusun laba rugi. Yang pertama ada metode a posteriori. Metode ini merupakan metode penyusunan anggaran laba dengan cara menetapkan laba sudah proses penetapan rencana keseluruhan, tidak terkecuali juga penyusunan anggaran operasional. Yang kedua, metode a priori. Metode penyusunan anggaran laba ini berseberangan dengan metode a posteriori. Pada metode ini jumlah laba diinginkan ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses perencanaan secara keseluruhan. Lalu yang terakhir adalah metode pragmatis, adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba yang direncanakan berdasarkan standar tertentu yang mudah diuji secara sistematis empiris. Baiklah, sekian materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan dan melihat materi tersebut. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.